Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Pejuang NIP. Kali ini kita akan membahas part 7 teman-teman. Sebelumnya kita sudah membahas part 1 sampai part 6, Curi Star Belajar PWK CPNS 2026. Nah, kita lanjut ke soal nomor 1 teman-teman. Dalam rapat RT untuk menentukan lokasi pembangunan tempat pembuangan sampah atau TPS sementara, terjadi perdebatan sengit antara dua kelompok warga. Ketua RT kemudian memutuskan untuk langsung melakukan voting suara terbanyak tanpa memberikan kesempatan lagi kepada kelompok yang minoritas untuk menyampaikan argumen keberatannya terkait dampak lingkungan. Proses pengambilan keputusan oleh Ketua RT tersebut dinilai kurang sesuai dengan esensi sila keempat Pancasila karena yang A. Voting adalah metode yang dilarang keras dalam sistem demokrasi Pancasila. Yang B. Keputusan tidak diserahkan kepada pihak kelurahan selaku otoritas yang lebih tinggi. Yang C. Mengabaikan prinsip musyawarah untuk mufakat yang mengedepankan akal sehat, keterbukaan, dan akomodasi kepentingan bersama. Kemudian yang D. Tidak melibatkan aparat keamanan untuk menjaga jalannya pemungutan suara. Atau E. Hasil voting cenderung harus selalu menangkan kelompok yang memiliki modal finansial lebih besar. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasannya. Nah, di sini nomor 1 jawabannya yang C teman-teman. Meskipun voting atau pemungutan suara diizinkan dalam sistem demokrasi, jika mufakat benar-benar tidak tercapai, langsung melakukan voting tanpa mengusahakan ruang dialog yang mendalam dan tanpa mendengarkan keberatan kelompok minoritas adalah pelanggaran terhadap semangat sila keempat. Sila keempat mengamanatkan agar kita tidak memaksakan kehendak kepada orang lain dan mengutamakan musyawarah yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kebijaksanaan berarti menghargai argumen logis seperti dampak lingkungan demi kebaikan bersama, bukan sekedar menang-menangan jumlah suara atau tirani mayoritas. Oke, jadi jawabannya yang C ya teman-teman. Mengabaikan prinsip musyawarah untuk mufakat yang mengedepankan akal sehat, keterbukaan, dan akomodasi kepentingan bersama. Next ke soal nomor 2 ya teman-teman. Nah, di sini seorang pejabat publik seringkali memamerkan koleksi mobil mewah dan liburan mahalnya ke luar negeri melalui media sosial. Padahal banyak warga di wilayahnya yang masih hidup di bawah garis kemiskinan dan kesulitan mendapatkan air bersih. Perilaku pejabat publik tersebut bertentangan dengan implementasi sila kelima Pancasila, khususnya terkait butir A. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama tanpa membeda-bedakan latar belakang. Kemudian yang B. Menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa. C. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Yang D. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata. Atau E. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara. Oke, kita lanjut ke pembahasannya teman-teman. Nah, di sini jawabannya yang C lagi teman-teman. Sila kelima salah satunya mengatur tentang perilaku ekonomi individu dalam kaitannya dengan keadilan sosial. Salah satu butir eksplisit dari sila kelima adalah tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah, serta tidak digunakan untuk memeras orang lain. Perilaku pejabat publik yang pamer kekayaan, hedonisme di tengah kemiskinan ekstrem warganya menunjukkan hilangnya empati sosial dan rasa keadilan. Gaya hidup mewah tersebut melukai perasaan masyarakat dan mencederai komitmen pemerataan sosial, teman-teman. Jadi jawabannya yang C ya, yaitu tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Next ke soal nomor 3, teman-teman. Nah, di sini ketika pemerintah menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat miskin ekstrim, petugas di lapangan memotong hak penerima dengan alasan untuk biaya administrasi dan dibagikan kepada warga lain yang tidak terdaftar agar semua kebagian secara rata. Tindakan pemotongan sepihak oleh petugas lapangan tersebut melanggar keseimbangan nilai Pancasila karena A. Menegakkan sila kedua namun mengabaikan aturan hukum tertulis yang berlaku. Kemudian yang B. Melanggar sila kelima tentang hak keadilan sosial penerima dan sila kedua karena melakukan tindakan yang tidak jujur serta tidak beradab pada warga miskin. Yang C. Mengutamakan kepentingan golongan di atas kepentingan individu yang membutuhkan bantuan. Yang D. Menolak prinsip musyawarah mufakat dalam pembagian bantuan sosial. Atau E. Menciptakan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah jangka panjang. Oke, next ke pembahasannya teman-teman. Di sini pembahasannya yaitu jawabannya yang B. Kasus ini menunjukkan adanya distorsi moral di lapangan. Tindakan memotong hak terima BLT secara sepihak meskipun dengan dalih biaya rata adalah tindakan yang keliru secara hukum dan moral Pancasila.
Petugas tersebut melanggar sila kelima karena merampas hak keadilan sosial dari warga miskin yang sudah terdata secara sah. Di sisi lain, tindakan tersebut juga melanggar sila kedua karena tidak memperlakukan orang lain secara jujur, transparan, dan beradab. Keadilan sosial tidak boleh dicapai dengan cara-cara yang melanggar hak asasi dan kejujuran atau nilai kemanusiaan, teman-teman. Jadi, nomor 3 jawabannya yang B. Melanggar sila kelima tentang keadilan sosial penerima dan sila kedua karena melakukan tindakan yang tidak jujur serta tidak beradab kepada warga miskin. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4, teman-teman. Nah, seorang pencuri kayu bakar di hutan lindung melakukannya demi menyambung hidup keluarga divonis hukuman penjara 3 tahun. Sementara seorang koruptor anggaran bansos yang merugikan negara miliaran rupiah hanya divonis 2 tahun penjara. Fenomena hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas ini sangat melukai rasa keadilan masyarakat. Agar sistem peradilan di Indonesia sesuai dengan implementasi sila kedua dan sila kelima Pancasila, maka penegakan hukum harus memberikan pengampunan massal kepada seluruh pelaku tindak pidana kecil tanpa sidang, B. dilaksanakan secara adil, tidak pandang bulu, beradab, dan menjamin kesamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum. Yang C. menyerahkan sanksi hukum koruptor kepada keputusan massa agar memberikan efek jerah. Yang D. mengubah seluruh undang-undang pidana agar sesuai dengan hukum adat masing-masing daerah. Yang E. menghapuskan lembaga peradilan pidana dan menggantinya dengan lembaga musyawarah mufakat. Oke, kita cek ke pembahasannya, teman-teman. Jadi jawabannya yaitu yang B, teman-teman. Di sini fenomena kepentingan hukum seperti tajam ke bawah atau tumpul ke atas adalah musuh utama dari sila kedua dan kelima Pancasila, teman-teman. Sila kedua menuntut perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, sedangkan sila kelima mengamanatkan keadilan bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Agar peradilan sesuai dengan Pancasila, penegakan hukum harus memegang prinsip equality before the law, kesamaan kedudukan di hadapan hukum harus ditegakkan secara objektif, berdasarkan skala kesalahan dan dampak kerusakannya. Korupsi bansos berdampak luas pada kemiskinan sehingga harus dihukum jauh lebih berat daripada pencurian kecil karena keterpaksaan perut. Oke, teman-teman, seperti itu pembahasan kita di part 7, teman-teman. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe, teman-teman. Kita juga menerima segala bentuk kritik dan masukan. Selamat belajar, teman-teman.